Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Paksi Uda Mahendra dan Muhammad Rizky Firmansyah akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Industrial Estate as Model Ecosystem atau kawasan industri sebagai model ekosistem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawasan industri sebagai ekosistem model Fritz Balkau. Ekosistem alami telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk memiliki stabilitas yang nyata dan fungsi terorganisir yang ingin kita lihat di area lain kehidupan kita. Ada keinginan yang sering muncul dari umat manusia untuk belajar dari dan bahkan meniru sistem alam, terutama karena model pertumbuhan ekonomi kita saat ini mulai menunjukkan beberapa keterbatasan. Studi tentang ekologi industri dapat dilihat sebagai upaya untuk melihat metode produksi modern kita dalam konteks sistem seperti itu, di mana tindakan individu dari berbagai produsen dan konsumen dimainkan dalam kerangka saling ketergantungan yang lebih besar. Tantangan untuk ekologi industri yang dikelola adalah salah satu dari mengatur kerangka kerja yang lebih baik di mana keputusan lingkungan yang rasional dapat dilakukan, menyisakan ruang untuk seleksi alam di tingkat mikro untuk menempa hubungan sehari-hari yang diperlukan. Lanjut. Bab ini melihat potensi kawasan industri sebagai tempat di mana konsep ekologi industri dapat diimplementasikan dan dipromosikan secara rasional. Karena perannya yang sangat penting dalam perencanaan dan pengoperasian kawasan industri, pengelola kawasan pada prinsipnya dapat bertindak secara intervensionis untuk mendorong atau bahkan memerlukan bentuk perilaku lingkungan kolektif tertentu. Tapi, karena sebagian besar perkebunan yang ada adalah entitas komersial dengan hak mereka sendiri, tantangannya juga untuk menjadikan ekologi industri sebagai proposisi bisnis yang menarik atau faktor kelangsungan hidup bagi mereka. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menekankan gagasan ekofisiensi dalam skala besar dan daya tarik untuk mencapai kepatuhan lingkungan dengan biaya lebih rendah melalui intervensi yang disengaja untuk mendorong perilaku kooperatif. Menumbuhkan kesadaran nasional di semua negara akan perlunya melindungi orang dan basis sumber daya kita dengan lebih baik berarti bahwa perkebunan, seperti halnya pembangunan industri di semua tingkatan sangat dalam. FL dipengaruhi oleh peraturan lingkungan nasional. Namun kebijakan lingkungan ini semakin berkembang dalam konteks gagasan tanda kutip pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, yang mencoba mengintegrasikan pelindungan lingkungan juga dengan kemajuan ekonomi dan sosial secara lebih seimbang. Untuk lebih memahami konteks kebijakan lingkungan dari ekosistem industri, kita membutuhkannya FI pertama untuk meninjau dalam FL pengaruh dan dampak dari agenda pembangunan berkelanjutan pada produksi industri secara keseluruhan. Lanjut. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam ekosistem industri. Kerangka untuk pembangunan berkelanjutan dikembangkan pada KTT Bumi di Brazil, yaitu di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Melalui dokumen berjudul Agenda 21, Perserikatan Bangsa-Bangsa 1992. Sejak tanda kutip cetak biru pembangunan seperti yang kadang-kadang disebut ini disiapkan, sejumlah masalah utama telah berkembang lebih lanjut, misalnya masalah perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Meskipun Agenda 21 dan bahkan gagasan tentang pembangunan berkelanjutan mungkin tampak abstrak dan tidak penting bagi sebagian orang, pada kenyataannya Agenda 21 telah banyak digunakan dalam FL mempengaruhi cara penyusunan rencana pembangunan nasional di banyak negara. Bank Pembangunan dan badan multilateral telah merestrukturisasi kriteria mereka di sekitar prioritas yang dijelaskan pada Agenda 21. Bahkan kelompok bisnis seperti Dewan Bisnis Dunia untuk pembangunan berkelanjutan telah menggunakan terminologi dan isu-isu dalam program dan penjangkauan mereka. Dari sudut pandang pengelolaan ekosistem industri, masalah utama yang muncul dari Agenda 21 adalah
Pertama, pengurangan jumlah dan pengelolaan yang aman limbah dan emisi dari produksi industri dan penggunaan produk. Yang kedua, pelindungan habitat alam dan keanekaragaman spesies termasuk sumber daya hayati yang dibutuhkan untuk produksi pangan. Yang ketiga, pelindungan samudera dan laut termasuk termasuk terutama zona pesisir. Yang keempat, pelepasan gas rumah kaca atau GRK dan bahkan perusak ozon atau BPO. Yang kelima, ketersediaan dan konservasi tanah, air, dan energi. Yang keenam, pilihan yang tepat, produksi yang aman, pengelolaan dan penggunaan bahan kimia. Dan yang terakhir adalah pelindungan lanskap dan situs warisan dan kenyamanan manusia. Next. Semua masalah lingkungan yang biasa terkait dengan produksi industri terwujud dalam sebuah perkebunan limbah, emisi, penggunaan energi, dan pencemaran bahan kimia, untuk menyebutkan hanya yang lebih menonjol. Tetapi, ukuran kawasan industri sering juga membawa serta berbagai masalah lingkungan tambahan yang tidak langsung relevan dengan masing-masing perusahaan seperti dampak habitat dan keanekaragaman hayati, pengelolaan tangkapan air dan daerah aliran udara, masalah lanskap dan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tanah, dan lokasi fasilitas pembuangan limbah. Misalnya, Burnside Park di Kanada menempati signifi tidak dapat menampung daerah tangkapan dalam iklim basah di mana erosi, limpasan FF, dan habitat alami harus dikelola untuk menghindari dampak pada masyarakat hilir. Masalah tanda kutip baru ini membutuhkan penciptaan fungsi infrastruktur lingkungan seperti pengendalian erosi, pengelolaan daerah tangkapan, pengumpulan limbah, FI kembali dan layanan darurat, traffic manajemen, pasokan energi, dan penyimpanan bahan kimia curah. Ini biasanya bukan bagian dari agenda korporat perusahaan, melainkan domain entitas kolektif seperti kota atau pemerintah daerah, dan penerapannya seringkali memerlukan panduan, kebijakan, dan manajemen organisasi daripada standar numerik. Dalam menerapkan solusi tersebut, perkebunan memiliki keunggulan alami dibandingkan perusahaan swasta, karena ukurannya dan terutama jika berada dalam kepemilikan publik. Banyak perkebunan tetap terikat lebih erat dengan kebijakan pemerintah tentang lingkungan dan pembangunan daripada unit produksi yang lebih kecil. Di Dubai, zona bebas Jebel Ali mampu menegosiasikan pembangunan bersama fasilitas limbah berbahaya kota untuk memungkinkannya menyelesaikan masalah limbah industri beracun secara memadai atau komunikasi pribadi. Resolusi independen atas situasinya sendiri, atau dengan misalnya pengurangan limbah atau daur ulang akan memiliki FF mempengaruhi kelangsungan hidup dan ukuran fasilitas kota yang sedang direncanakan. Ketergantungan kebijakan tidak terbatas pada lingkungan. Luasnya banyak perkebunan memberikan bebas tambahan pada infrastruktur lokal seperti pasokan air, kapasitas transportasi, dan layanan darurat, dan membutuhkan koordinasi pengelolaan perkebunan dengan rencana pembangunan yang lebih regional. Next. Namun ada juga beberapa faktor yang menghambat inisiatif pengelolaan tersebut. Kawasan industri sering berada dalam situasi kompetitif di antara mereka sendiri dan mencari atau setidaknya tidak kehilangan keuntungan komersial. Kurangnya visi lingkungan di antaranya pengembang lahan berarti bahwa faktor sosial dan lingkungan masih sering dianggap sebagai kendala daripada peluang. Ada sedikit bukti bahwa mayoritas perencana perkebunan saat ini melihat banyak keuntungan dalam aksi lingkungan kolektif selain menyediakan layanan pembuangan limbah kepada perusahaan penyewa untuk memungkinkan kepatuhan dengan standar polusi nasional. Hal ini terlepas dari fakta bahwa aksi industri koperasi adalah salah satu sumber perbaikan lebih lanjut yang belum dimanfaatkan di bidang manufaktur. Lanjut. Selanjutnya ada manajemen pilihan untuk ekologi industri. Terdapat dua tingkat untuk tindakan potensial oleh perusahaan untuk pengelolaan secara kolektif. Yang pertama adalah
perencanaan perusahaan untuk memungkinkan kinerja lingkungan yang lebih baik dan kompleks secara keseluruhan. Pada tahap pertama ini lebih difokuskan kepada tahap perencanaan perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja lingkungan pada perusahaannya yang sangat kompleks secara keseluruhan agar dapat berjalan secara lebih baik. Dan yang kedua adalah mempromosikan prosedur organisasi untuk memfasilitasi pengelolaan lingkungan yang lebih baik di tingkat pabrik. Yang kedua ini lebih difokuskan kepada tahap operasional dan memfasilitasi kegiatan operasional tersebut untuk mendukung ekologi industri pada perusahaannya agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih hijau secara keseluruhan. Lalu kemudian ada pendekatan ganda antara perencanaan dan operasi dapat membantu meningkatkan kinerja pada berbagai elemen pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ganda ini yang dimaksudkan yaitu 2 tahap pada slide sebelumnya, yaitu tahap perencanaan dan operasi. Jika 2 pendekatan tahap ini dilakukan secara sinergis, maka dapat membantu meningkatkan kinerja suatu perusahaan agar dapat lebih berkelanjutan dengan melakukan pembangunan setiap elemen-elemen yang berkelanjutan. Kemudian pada saat yang sama, perusahaan tentu perlu memastikan bahwa operasinya sendiri harus dioptimalkan sehingga menghasilkan limbah dan polusi sesedikit mungkin. Contohnya biasanya pada operasi produksi, karena biasanya pada perusahaan limbah atau polusi itu biasanya dihasilkan jauh lebih besar dari kegiatan operasi produksi. Maka dari itu, perusahaan harus memastikan bahwasannya kegiatan operasi sendiri dari perusahaan tersebut harus dapat dioptimalkan. Kemudian, di antara hambatan kemajuan adalah berlanjutnya sikap manajerial yang kuno terhadap lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang apa arti sebenarnya dari agenda pembangunan berkelanjutan bagi bisnis di masa depan. Tentunya untuk pada 2 tahap sebelumnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini semua tergantung pada sikap dari manajerial suatu perusahaan tersebut. Jika manajerial tersebut tidak mengetahui betapa pentingnya kegiatan sinergis yang berkelanjutan ini, maka tentunya tahap-tahap yang sudah dijelaskan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan optimal. Maka dari itu, manajemen dan pihak-pihaknya harus dapat saling bekerja sama dan mempengaruhi ke setiap elemen-elemen yang lain untuk sama-sama membangun dan bekerja sama menciptakan kondisi perusahaan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh inisiatif lingkungan pada kawasan industri, yaitu yang pertama ada penerapan ISO 14000 oleh perusahaan, merupakan tren yang baru-baru ini sangat berkembang pesat. ISO 14000 sendiri yaitu suatu standar yang ditetapkan untuk pengaturan kondisi lingkungan yang berkelanjutan pada suatu perusahaan. ISO 14000 ini adalah biasanya dalam berbentuk sertifikat yang diberikan kepada perusahaan yang sudah melewati beberapa uji tahap yang dilalui, dan sertifikat tersebut diakui secara internasional, dan bahkan di beberapa perusahaan banyak yang menerapkan atau mengajukan untuk memiliki sertifikat ISO 14000 ini
sebagai bentuk bahwasannya perusahaan tersebut telah berpartisipasi untuk melakukan manajemen perusahaan yang lebih berkelanjutan. Yang selanjutnya ada kawasan industri Jebel Ali di Dubai yang menetapkan standar penilaian dampak lingkungan yang sangat ketat bagi industri yang ingin berlokasi di sana. Yang seperti biasanya, kawasan industri merupakan penghasil limbah yang sangat berat. Maka dari itu, diperlukannya penetapan standar penilaian dampak lingkungan yang sangat ketat bagi industri yang ingin berlokasi di sana agar dapat mengurangi emisi atau polusi yang dihasilkan oleh industri-industri tersebut secara optimal. Dan biasanya penilaian penetapan standar ini dilakukan secara beberapa kurun waktu seperti 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Lalu ada Dow Chemicals di Jerman telah berkonsentrasi pada kerjasama dalam nilai-nilai bisnis lain seperti gedung, transportasi, penyimpanan, dan penjualan yang secara efektif menciptakan sinergi di akhir produk dari siklus industri daripada di akhir limbah. Jadi pada perusahaan kimia di Jerman ini, dia lebih menekankan kepada kerjasama nilai-nilai bisnis seperti gedung, penjualan, ataupun transportasi yang menciptakan sinergi di akhir produk dari siklus industri. Jadi ditekankan atau difokuskannya itu kepada siklus produk ataupun siklus industri yang secara tidak langsung ini dapat mengurangi ataupun dapat mengeliminasi dari hasil limbah karena orientasi mereka yaitu lebih kepada bagaimana menciptakan siklus produk ataupun siklus industri yang berkelanjutan dan bertahan lama. Dalam hampir semua kasus sejauh ini, manajemen perusahaan telah berfokus pada tindakan-tindakan di mana manajer perusahaannya sendiri memiliki kendali penuh atas manajemen daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Masih harus dilihat bagaimana dan kapan manajer perusahaan di tempat lain mengambil inisiatif untuk menyediakan layanan perantara lingkungan untuk memungkinkan perusahaan mencapai sinergi tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah daripada yang terjadi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.